Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal yang ada di buku cetak kamu ya. Materi terakhir sistem pertahanan tubuh kelas 11 IPA semester 2. Yuk semangat kita bahas latihan soal ini yang jumlahnya ada 30 soal ya. Kita bahas dari nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk pertahanan tubuh yang non-spesifik. Berarti kalau pertahanan tubuh yang non-spesifik itu ingat ada barrier 1, 2, sama 3. Dan yang pertahanan tubuh itu kan ada 2 ya, yang non-spesifik dan yang spesifik. Nah, kalau untuk yang pertahanan tubuh yang spesifik itu adalah hanya pada limfosit B sama T. Kenapa limfosit B sama T ini termasuk dalam pertahanan tubuh yang spesifik? Ini ya. Karena limfosit B sama limfosit T nanti ini, limfosit B ini nanti akan menghasilkan yang namanya antibodi. Sedangkan kalau limfosit T ini nanti yang akan memberikan respon pertama ya, imunitas pertama sebelum dibentuknya antibodi, yaitu ada T killer, ada T helper sama T memory. Berarti yang bukan merupakan pertahanan tubuh yang non-spesifik sudah dipastikan jawabannya adalah yang E. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Fagositosis oleh sel-sel fagosit merupakan salah satu bentuk pertahanan tubuh yang non-spesifik. Sel fagosit yang jumlahnya terbanyak di dalam tubuh, yang pastinya jumlahnya paling banyak yaitu makrofag ya. Karena sel fagositosis tadi ini ya, yang memfagosit itu tugasnya dari makrofag. Kenapa tidak neutrofil? Nanti neutrofil ini berperan di dalam si neutrofil ini nanti berperan di dalam proses pembentukan nanah ya. Kalau misalnya dia mati, dia akan membentuk nanah. Oke, kalau basofil nanti dia ada berperan di dalam respon alergi. Kalau monosit sendiri nanti ini yang apabila dibutuhkan makrofagnya kalah, maka dia akan berubah menjadi makrofag. Tapi setelah tadi makrofagnya kalau sudah kalah. Lanjut nomor 3, makrofag merupakan sel fagosit yang berukuran paling besar. Asalnya dari mana ya? Asalnya dari monosit. Seperti yang tadi sudah Bu Suci bilang bahwa makrofag itu berasal dari yang namanya sel darah putih yang disebut dengan makrofag, monosit. Lanjut soal nomor 4. Pada kulit terdapat struktur yang sangat kuat, keras ini ya, berperan untuk menahan bakteri patogen. Sudah pasti jawabannya adalah keratin. Kenapa? Karena keratin ini ada di lapisan stratum yang paling bawah ya, yang paling bawah, dan dia mampu menangkal yang namanya bakteri patogen ini. Selanjutnya nomor 5, saluran tubuh yang tidak dilapisi oleh lapisan mukosa karena tidak memiliki kontak langsung dengan lingkungan luar itu siapa? Yang pastinya adalah saluran peredaran darah, karena peredaran darah itu kan yang ada di bagian dalam ya. Dia tidak langsung kontak dengan lingkungan luar. Yang ada kalau saluran pernafasan sudah pasti ada. Contohnya di sepanjang tenggorokan situ ya, itu ada. Di hidung juga ada. Pencernaan ini di mulut. Kalau ekskresi ini ini ya, saluran uretranya, saluran pipisnya. Reproduksi itu di vagina, itu ada lendirnya juga. Lanjut nomor 6, di dalam lambung terdapat pertahanan tubuh yang non-spesifik ya. Kalau di dalam lambung itu ada H asam klorida atau HCl lambung, dimana HCl itu berisi enzim
yang hidrolisis, di mana tugas enzim hidrolisis ini dia adalah melisiskan mikroba-mikroba yang mungkin masih ada di dalam makanan yang kita cerna. Berarti tugasnya apa sih si asam klorida atau HCl ini? Ya tugasnya melisiskan mikroba karena dia punya enzim hidrolisisnya ini. Lanjut nomor 7. Suatu senyawa kimia yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh ini ya, yang sudah terinfeksi virus dikirim ke sel-sel sekitarnya. Agar penyebaran virus ini tidak lebih luas, dicegah dengan siapa? Dicegahnya pastinya dengan yang namanya antibodi. Lanjut, pertahanan tubuh yang spesifik yang sudah saya jelaskan yaitu siapa? Yang pasti adalah limfosit B sama T. Kalau limfosit B dia menghasilkan ya betul antibodi. Tapi kalau yang limfosit T nanti ini dia akan menghasilkan 3 sel nih. Ada T killer, ada T helper, sama T memory. Ya, jawabannya adalah yang A. Lanjut, keistimewaan sel T membedakan antara sel normal dan sel yang ada di dalamnya. Terlihat dari mana? Ya pastinya dari sistem molekul MHC-nya yang nanti akan memberikan semacam epitop ya. Epitopnya ini yang mana nih? Nah, MHC itu membawa epitop atau disebut juga penanda. Lanjut, nomor 10. Berikut ini yang bukan pernyataan yang benar mengenai imunoglobulin G. Yang pasti imunoglobulin G itu apa sih? Imunoglobulin G merupakan antibodi yang paling sangat umum ada di dalam tubuh. Jadi hampir di semua jaringan darah maupun yang ada di sistem getah bening ini ya, itu pasti ada si imunoglobulin G ini. Dan dia itu masa hidupnya tuh bervariasi. Yang pastinya tadi terdapat di dalam darah sama getah bening. Tapi si imunoglobulin G ini tidak ada di dalam jaringan tubuh. Berarti pernyataan yang tidak benar mengenai imunoglobulin G adalah dia tidak terdapat pada jaringan tubuh. Lalu nomor 11. Jenis sel darah putih yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap kuman penyakit itu siapa? Yang pastinya adalah limfosit, karena nanti limfosit itu ada B sama T ya. Dia ini bertugas tadi B itu akan membentuk antibodi. Oke ya. Terus kalau yang T ini akan merespon pertahanan tubuh spesifik ya. Nah, kenapa eosinofil, basofil, neutrofil sama monosit ini tidak? Karena mereka ini akan bekerja itu di pertahanan tubuh yang non spesifik. Jadi di barrier pertamanya dulu nih dia bekerja gitu ya. Lanjut, karena kalau yang meningkatkan ya sudah pasti limfosit ya. Kata kuncinya itu di meningkatkannya ini. Di meningkatkannya ini ya. Wes, bentar. Oke, di kata kuncinya ini meningkatkan. Oke, lanjut nomor 12. Limfosit berperan dalam kekebalan tubuh dengan cara apa? Nah, ingat seperti yang tadi saya bilang, limfosit ini yang nantinya dia akan menghasilkan antibodi. Antibodinya apa? Antibodi yang spesifik. Karena apa? Karena limfosit ini dia berperan dalam kekebalan yang spesifik. Jadi satu antibodi ya berperan untuk satu antigen kayak gitu ya. Jadi nomor 12 jawabannya yang A. Lanjut nomor 13, orang yang menderita alergi. Oke, berarti di sini alergi ya kata kuncinya. Kalau yang menderita alergi biasanya menghasilkan Ig atau imunoglobulin E. Lalu kalau yang A itu ada di mana? Dia biasanya ada di epitelium kita yang berair. Seperti mata, ludah, itu ada IgA. Terus IgD itu yang di mana ya? IgD itu yang nanti akan menstimulasi pembentukan antibodi nih. Oke, kalau IgG dia ada di plasenta. Sama air susu ibu ya. Sama dia itu akan memberikan respon yang kedua. Respon kedua kalau terjadi infeksi lagi.
Oke, lanjut nomor 14. Molekul-molekul yang dapat merangsang munculnya respon kekebalan. Nah, siapa nih yang bisa memunculkan respon kekebalan? Yaitu ya antibodi. Antigen itu sendiri adalah patogennya, atau biasa kita sebut juga virusnya atau mikrobanya. Oke ya. Histamin nanti ini apa? Histamin ini ya nanti akan memunculkan yang namanya ini ya reaksi pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah. Lanjut nomor 15. Kekebalan yang diperoleh seseorang setelah menderita penyakit cacar ini disebut kekebalan aktif alami. Berarti yang kalau misalnya dia terinfeksi secara alami. Infeksi alami. Tapi ada nih kekebalan aktif ya. Kekebalan aktif yang buatan itu biasanya didapatkan dari mana? Dari vaksin. Lalu ada kekebalan pasif yang alami, ini biasanya dari ASI. Kalau kekebalan pasif buatan itu biasanya pembelian serum bisa ular tuh loh. Nah, lanjut nomor 16. Virus yang masuk ke dalam tubuh dapat diserang oleh siapa? Yang pastinya oleh antibodi. Ingat, antigen itu adalah patogennya. Yang menyerang itu siapa? Antibodinya. Oke, antibiotik itu obat untuk infeksi bakteri. Nah, kalau infeksinya bakteri baru dikasih antibiotik. Tapi kalau infeksinya virus, jadi kasihnya antibodi, pakainya antibodi. Lanjut nomor 17. Nomor 17, kalau fibrinogen akan memunculkan fibrin itu di respon pengaturan penutupan luka ya. Lanjut, sel-sel memori melindungi tubuh dengan cara memberikan kekebalan ya. Lanjut, nomor 19, berikut ini merupakan hasil dari kekebalan jangka panjang. Kekebalan jangka panjang itu ya didapatkannya dari vaksin. Dari vaksin ya, kekebalan aktif yang buatan. Pokoknya kalau jangka panjang itu pasti kekebalannya kekebalan yang aktif ya, baik itu secara alami berarti dia terinfeksi langsung, atau dengan kekebalan aktif yang buatan, dia diinfeksi tapi dengan virus yang sudah dilemahkan, yaitu teknologi vaksin. Oke, tapi kenapa yang A enggak? Nah, yang A itu kan janinnya memperoleh antibodi dari ibu tuh, dari plasenta ya. Dari plasenta atau si ari-ari ya. Nah, ini kekebalan jangka pendek saat bayi ini masih di dalam kandungan. Jadi, misalnya ibunya terinfeksi virus. Nah, si bayi ini nggak akan terkena virus itu karena ada apa? Ada tadi antibodi, ibunya kan sudah terbentuk antibodi. Nah, antibodi yang sudah dibentuk ibunya itu langsung disalurkan ke si janin yang ada di dalam kandungannya, sehingga janinnya ini tidak terinfeksi oleh virus ketika ibunya sudah mungkin positif terkena infeksi suatu virus. Lalu untuk bayi memperoleh antibodi dari air susu ibu. Nah, iya, ini sementara tapi ya, dia jangka pendek. Pastinya nanti harus diberikan imunisasi ini atau vaksinasi yang dasar itu ya, agar bayi nanti setelah pertumbuhannya dia itu menjadi siap antibodinya untuk menghadapi apabila tubuhnya ini terinfeksi virus seperti cacar, BCG, tetanus, polio gitu ya. Lanjut nomor 20. Pada tipe kekebalan humoral yang non spesifik ya, mekanisme kerja antibodinya sebagai respon humoral melawan antigen adalah cara presipitasi. Presipitasi itu adalah dengan cara pengendapan. Berarti kata kuncinya adalah pengendapan ini ya, karena presipitasi maka bukan yang A, bukan yang C, bukan yang D, tidak pakai protein komplement, tidak menetralkan juga tetapi mengendapkan, yaitu jawaban yang B.
Lanjut nomor 21, teknik hibridoma. Ini ya, mengenai teknik hibridoma. Apa itu teknik hibridoma? Teknik hibridoma itu adalah teknik salah satu menggunakan teknik hibridoma itu peleburan dua jenis sel atau fusi. Kayak fusi sel, kita sebut juga dengan fusi sel. Apa sih yang dilakukan fusinya atau penggabungan ini? Biasanya teknologi hibridoma atau si fusi sel yang terkenal ini, dia ini digunakan untuk menciptakan antibodi. Tapi antibodi terhadap sel kanker. Nah, berarti karena hubungannya dengan kanker-kanker, yang pasti jawabannya antara ini dong, antara B sama E nih. Nah, tapi siapa yang menghasilkan fusi sel apa dengan sel apa? Nah, pada fusi sel ini yang digabung itu adalah sel limfosit. Limfositnya limfosit apa yang menghasilkan antibodi siapa? Limfosit B dong. Nah, limfosit B ini dia kan penghasil antibodi. Dia akan digabung dengan si sel kanker. Nah, nanti setelah itu dia akan menghasilkan yang namanya antibodi. Kalau sudah digabung dengan sel kanker, pasti akan tercipta antibodi nih, hasil dari fusinya. Ini hasil dari fusinya akan menciptakan antibodi, dan nanti antibodinya inilah yang nanti akan ditanamkan kepada seseorang yang sedang dalam pengobatan kanker gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang sel penghasil antibodi dengan sel kanker, atau kita sebut juga sel penghasil antibodi ini adalah limfosit B. Oke, lanjut nomor 22. Nomor 22, seseorang akan menderita sakit akibat infeksi virus akan mengalami apa? Ketika terjadi infeksi virus, sudah dipastikan limfosit ini langsung akan keluar nih, ya kan? Karena kalau ada respon virus, pasti akan langsung ke pertahanan tubuh yang spesifik. Siapa yang keluar dulu? Yo, limfosit T. Limfosit T, dia akan mengeluarkan siapa? T helpernya dulu nih. Dengan adanya T helper, dia akan memberikan respon kemana? T killer. T killer, tumpas dulu T killer, tuh ada virus tuh. Oke, T killernya lanjut, baru nanti limfositnya ini, limfosit di T helper ini akan memberikan informasi kepada limfosit B untuk menyiapkan yang namanya antibodinya. Ini langsung penyerangnya, tentara penyerangnya itu langsung ya, dengan adanya badai sitokin nanti ya, dengan bantuan sitokin T killernya akan bekerja nih, keluar terus. T helper mengeluarkan sitokin untuk memperkerjakan T killer, si bala tentara T killer ini untuk menumpas yang namanya antigen asing ini. Jadi mana yang meningkat? Yang meningkat adalah jumlah limfositnya akan meningkat ya, bukan neutrofil. Neutrofil itu di mana? Yang di pertahanan tubuh non spesifik ya, itu neutrofil. Dan bukan penurunan limfosit ya, tapi penurunan itu tidak, kata kunci penurunan itu tidak, tetapi harus meningkat nih, karena ada apa? Ada infeksi, otomatis meningkat. Yang meningkat siapa? Karena virus, berarti pertahanan tubuh spesifik, bukan yang non spesifik. Lanjut nomor 23. Nomor 23 itu adalah timektomi. Timektomi itu adalah pengambilan kelenjar timus. Oke, kelenjar timus itu kan salah satu sel untuk salah satu kelenjar ya, yang digunakan untuk pendewasaan atau pengembangan dari limfosit, sel limfosit, terutama limfosit T nih. Oke ya, kita sudah tahu sendiri lah pokoknya. Limfosit, oke ya, limfosit ini kan dihasilkan dari sumsum tulang ya, dari sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini akan mengeluarkan si limfosit, ada limfosit B sama limfosit T. Nah, kalau limfosit B itu tetap ada di sumsum ya, di sumsum itu untuk dikembangkan, tetapi sel T ini akan masuk ke dalam si timus. Nah, sekarang bayangkan, T ini kan dia menghasilkan T killer, T helper yang nanti akan membentuk bala tentara T killer sama T memori ya. Kalau si timusnya dihilangkan, ya kan, kalau timusnya hilang ini,
Kira-kira limfosit T-nya akan ada nggak? Limfosit T-nya akan ada nggak? Tidak ada. Dia tidak akan mature, ya kan? Limfosit T-nya tidak ada, sehingga kalau limfosit T-nya tidak ada, logikanya dia tidak akan mungkin memiliki respon imunitas yang diperantarai oleh sel. Kenapa? Karena T killernya nggak ada nih, ya kan? Terus walaupun si orang ini telah diimunisasi nih, orang tersebut tidak akan memicu terbentuknya antibodi. Kenapa? Ingat, T helpernya nggak ada, tidak akan mature kan sih, karena limfosit T itu kan untuk pematangan sel T. Yang memicu respon antibodi atau limfosit B ini bekerja itu si siapa? Si T helper. Nah, T helpernya itu tidak terbentuk karena timusnya tidak ada, sehingga T ini ya, T helpernya ini tidak terbentuk, sehingga terbentuk antibodi nggak? Antibodinya enggak. Jadi ketika udah diimunisasi berulang-ulang, orang ini pun akan tetap akan tetap terinfeksi oleh virus tersebut. Terus tidak ditemukan limfosit mature di dalam darahnya. Limfosit mature itu ada siapa aja? Ingat, limfosit itu kan ada limfosit tadi yang sudah saya bilang, limfosit B itu tetap ada dong. Limfosit T itu kan di timus. Nah, hanya limfosit T-nya saja yang tidak ada, tapi limfosit B-nya ada. Tidak ada. Ada di mana? Ada di sumsum, dan dia bekerja. Iya, bekerja, tapi dan dia ada di darahnya, ada kayak gitu. Tapi hanya limfosit T-nya saja yang pertahanan yang selulernya ini yang tidak ada. Berarti jawabannya adalah yang C, kecuali ya. Nah, yang D bener nggak? Yang D itu imunitas terhadap infeksi virus menurun. Iya, karena tadi antibodinya sulit terbentuk gitu ya, sulit terbentuk. Oke, terus sering mengalami infeksi juga. Lanjut nomor 24, pernyataan yang tepat. Nah, ini ada respon nih, antigen A sama antigen C. Coba respon dari antigen anti A yang samanya dengan siapa? Anti C dong, iya kan? Responnya sama, plek ketiplek itulah ya. Tapi dilihat respon B ini mana lebih efektif, yang B atau A dan C? Yang B dong, respon B ini kan dia lebih efektif. Kenapa dia lebih efektif? Nah, ada kemungkinan antigen B ini sudah pernah menyerang atau menginfeksi di dalam tubuhnya. Ya, sehingga terbentuk kekebalan yang aktif. Nah, kalau terbentuk kekebalan yang aktif, baik itu secara alami, kalau alami berarti tadi yang terinfeksi, atau dia kekebalan aktifnya melalui dengan cara vaksin, ini ya, maka sudah dipastikan nih, sudah ada antibodi loh, udah ada tentaranya, sehingga ketika misalnya antigen ini kalau karena udah ada antibodi, antigen B ini menyerang lagi, pasti respon imunnya ini akan apa? Lebih cepat, lebih optimal kayak gitu ya. Sehingga bisa dipastikan nih jawabannya yang mana. Respon lebih tepatnya adalah yang B. Respon terhadap B ini lebih optimal. Kenapa? Di situ ini ya lebih cepat karena ada apa? Ingat, ada sel T memori gitu ya. Lanjut nomor 25. Salah satu cara penanggulangan influenza adalah melalui vaksin. Kalau vaksin berarti kan dia kekebalan aktif yang buatan ya. Tapi hampir setiap tahunnya jenis vaksin flu itu selalu baru. Kenapa? Kenapa selalu baru? Ya karena dia memiliki jenis mutasi yang sangat tinggi. Ingat, kalau virusnya baru berarti kalau antigennya senantiasa baru, berarti antibodinya juga harus diperbarui. Jangan pakai antibodi yang lama, kayak gitu ya.
Jadi itu adalah pembahasan kita untuk materi sistem pertahanan tubuh. Semoga bermanfaat ya nak ya untuk persiapan ujian kenaikan kelas kamu. Selamat belajar, semoga hasil kalian nanti memuaskan dan naik dengan nilai yang optimal. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya.